Hari ini kita membahas satu tema penting, yaitu tentang bagaimana kita melayani orang tua kita ketika mereka sudah lanjut usia. Nah, ayat yang saya pakai untuk mendasari renungan ini ialah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, satu ayat yang menyangkup atau merangkum semuanya dari tanggung jawab kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Tak kala mereka sudah tua, ini sebuah kesempatan buat kita untuk menyatakan cinta atau kasih kita kepada mereka. Ingat bahwa ini bukan sebuah balas jasa. Kelihatannya seperti itu. Dulu mereka merawat kita, mendidik mereka, membesarkan kita, mendidik kita, mendampingi kita, membiayai kita dan segala macam. Lalu sekarang kita memberi pelayanan yang terbaik buat mereka. Seperti kesannya seperti membalas budi. Sama sekali tidak. Bahkan ini sebuah kehormatan ya Tuhan kasih kepada kita untuk menyatakan kasih kita kepada mereka, untuk menyatakan rasa hormat kita, respect kita kepada mereka. Kita harus tahu ada beberapa hal yang menjadi penting, yaitu pertama, bahwa ketika orang tua sudah lanjut usia, mereka biasanya mulai mengalami kemerosotan secara fisik. Nah, seringkali mereka ada banyak keluhan, entah langsung entah tidak, kadang-kadang diucapkan, kadang-kadang tidak. Beberapa orang tua, dan cukup banyak, mereka menghindar untuk menjadikan diri mereka beban. Mereka bahkan kadang-kadang menyembunyikan apa yang menjadi pergumulan mereka. Ingat bahwa semakin tua usia seseorang, apalagi di usia lansia, membutuhkan lebih banyak pendekatan yang lebih khas untuk mereka. Jadi untuk pertama kita harus lakukan ialah kita sebagai anak-anak perlu memberi waktu bagi mereka. Mengapa? Karena mereka mengalami kesepian. Teman-teman sudah banyak yang meninggal, kegiatan sosial juga sudah berkurang. Lebih banyak di rumah, sekali-sekali kalau ada waktu berkumpul dengan beberapa teman, tapi itu pun tidak banyak dan juga jarang. Sehingga kita perlu menyediakan waktu yang cukup buat mereka. Untuk apa? Untuk mendampingi mereka. Nah, kalau kita ada misalnya berapa bersaudara, kita coba atur. Kita bersepakat untuk bagaimana caranya kita memberi pendampingan buat mereka. Bagaimana kita memberi perhatian buat mereka. Kalau di antara ada yang belum katakanlah menikah, mungkin mereka yang ada di rumah orang tua yang kemudian mendampingi. Tetapi bukan berarti karena kita sudah berumah tangga dan rumahnya terpisah, lalu juga tidak memberi perhatian buat mereka, tidak. Tapi kita perlu membagi tugas atau membangun satu pengertian untuk kerjasama. Bagaimana memberi perhatian buat orang tua kita di saat mereka dalam kondisi yang sudah lanjut usia. Dan ini sangat penting dan menjadi tantangan kita sekaligus sebuah kehormatan untuk melayani mereka. Hal yang kedua yang penting adalah kita menaruh perhatian pada kualitas hidup mereka, termasuk memahami kebutuhan fisik mereka. WHO memberikan 3 kategori tentang lansia itu sendiri. Umur 70 sampai 75 itu adalah lansia awal. Lalu middle itu 75 sampai 80. 80 itu betul-betul lansia. Nah, tetapi ada orang tertentu yang mungkin umurnya belum 70. Tapi karena mungkin dulu kesehatannya kurang bagus, kurang mengurus kesehatan, maka sebelum umur 70 pun mereka sudah membutuhkan perhatian yang lebih khusus. Nah, kita harus peka dengan situasi ini. Mengapa? Sekali lagi beberapa orang tua mereka tidak ingin menjadikan diri mereka beban buat anak-anak. Dan kalau begitu, maka kita harus memastikan situasi mereka secara real. Apakah mereka betul-betul baik? Ya, kita cek apakah mereka perlu pemeriksaan. Apalagi secara fisik mereka mengalami banyak penurunan. Ya, beberapa orang mulai pikun. Beberapa yang lain kalau jalan kan dituntun. Bukan cuma harus pakai tongkat, mereka dituntun. Mengapa? Karena itu harus lebih hati-hati pendampingan. Karena beberapa orang tua kadang-kadang kamar mandi dirubah, tadinya agak tinggi harus disesuaikan. Sehingga mencegah mereka supaya jangan mengalami misalnya jatuh. Orang tua yang sudah lanjut usia itu gampang sekali patah tulang ya, karena pengaruh misalnya osteoporosis kita. Jadi kita harus memperhatikan mereka. Kadang-kadang mereka harus didampingi untuk pemeriksaan rutin, apakah gigi, apakah gula, apa tekanan darah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau mereka punya sakit tertentu, itu membutuhkan medical check up yang lebih intens, lebih rutin. Dan kita sebagai anak mesti memperhatikan itu. Kita hadirkan sebuah perhatian yang membuat mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang, aman, dan mungkin yang penting adalah mereka bisa menikmati hari hidup mereka di masa tua dengan tenang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa anak-anak mereka care dengan mereka. Nah, orang tua pun kadang-kadang walaupun tidak bicara, mereka tahu bahwa
apakah mereka itu dicintai atau tidak. Apakah mereka itu dikasih atau tidak. Tidak cukup sekedar kita memperhatikan dari sudut finansial atau membiayai, memfasilitasi apa yang mereka perlukan untuk katakanlah kebutuhan hari-hari, atau mungkin juga menyangkut dengan kesehatan mereka atau biaya rumah sakit mereka. Tetapi waktu untuk bersama mereka, kita memperhatikan kebutuhan mereka dari dekat, mengunjungi mereka, menjadi hal yang tidak kalah penting. Mengapa? Karena dengan begitu mereka tahu bahwa masa tua mereka menjadi masa-masa tua yang indah, yang bermakna. Mengapa? Karena anak-anak mereka care dengan mereka, dan ini menjadi sangat penting dan menjadi perhatian buat kita anak-anak, buat orang tua kita. Hal yang ketiga yang penting buat melayani orang tua kita yang sudah lanjut usia ialah memperhatikan, memotret kehidupan emosi mereka, ya mental, tapi juga spiritual dan sosial. Nah, saya katakan mereka kesepian, merasa sendiri, dan kadang-kadang mengalami postpartum syndrome. Mungkin dulu dia seorang pejabat, mungkin dia dulu ada seorang yang mungkin komandan begitu, direktur, atau orang yang punya posisi di masyarakat atau di keluarga. Dia dianggap seseorang yang barangkali dihormati, selalu diminta nasihat, selalu diminta petua dan sebagainya. Mengapa? Karena memang posisinya penting. Tapi ketika dia sudah pensiun dan lama pensiun, tidak punya lagi kehidupan sosial dengan teman-teman lamanya, mungkin yang lain sudah sakit juga dan mungkin meninggal, sehingga kehidupan sosialnya menjadi menurun. Apa yang terjadi seringkali itu membawa efek pada mental. Biasanya mereka mengalami kesepian, merasa sendiri, merasa hopeless, tidak berguna, dan mungkin juga yang lebih buruk, merasa tidak diperlukan lagi. Dulu semua orang datang kepada mereka. Dulu semua orang minta nasihat. Dulu semua orang bertanya, ini gimana Pak? Menurut Bapak gimana? Kalau ini gimana? Dan dengan bangga kita memberi masukan. Tapi sekarang tidak lagi orang datang untuk tujuan seperti itu. Orang tidak lagi minta kita advice untuk suatu persoalan atau pergumulan atau problem dalam pekerjaan atau kehidupan rumah tangga mereka. Di mana dulu itu barangkali kita jadi pusat, orang datang untuk minta bimbingan atau konsultasi atau lain sebagainya. Dan ketika itu tidak terjadi, seringkali kita menarik diri dalam perasaan yang merasa sendiri, kesepian, dan mungkin postpartum syndrome seringkali tidak bisa dihindari. Nah, kadang-kadang orang tua punya pergumulan tentang anak-anak mereka. Apa yang mereka gumuli adalah begini. Rasul Yohanes pada masa tua menulis begini. Tidak ada sukacita bagiku melebihi sukacita mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, ada beberapa keluarga yang masih menyimpan persoalan buat orang tua di hari tua. Kenapa? Mungkin beberapa anaknya belum bertobat, atau mungkin ada persoalan rumah tangga anak-anak yang belum beres, atau mungkin ada anak-anak yang belum menikah, atau ada persoalan-persoalan rumah tangga yang lain yang kemudian menjadi beban. Karena sebagai orang tua dia merindukan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia merindukan waktu dia menutup mata, anak-anaknya sudah berhasil. Minimal mereka sudah menikah dan punya rumah tangga yang baik. Tapi ketika ada satu dua, saya pernah menangani satu keluarga di mana sekalipun bapak itu secara ekonomi tidak ada masalah, finansialnya oke, dia sehat, walaupun umurnya sudah cukup ya hampir 78. Tapi ada satu masalah yang mengganggu dia dan dia selalu sedih, agak sepertinya ya menyelesaikan akhir tapi belum betul-betul belum puas dengan perjalanan dia. Kenapa? Ada dua anaknya belum menikah dan satu bahkan diambang perceraian, dan ini menjadi pergumulan dia. Nah, barangkali kita harus tahu bahwa orang tua selalu merindukan terbaik buat anak-anaknya. Kalau di antara anak-anak ada masalah, maka cara kita untuk memperhatikan orang tua adalah bantu di antara kakak beradik itu untuk menolong dia. Dan orang tua tahu bahwa partisipasi kita untuk menolong salah satu saudara kita yang bermasalah, itu ada cara menolong mereka. Jadi waktu dia menyelesaikan tugasnya di dunia ini dan pergi ke rumah Bapa di sorga, dia tidak dalam damai. Dia pergi dalam sukacita. Kenapa? Pergumulan dia tentang anak-anaknya yang barangkali masih menjadi pokok doa pergumulan dia untuk bisa tuntas, akhirnya bisa dituntaskan. Dan ini menjadi satu kado istimewa dari kita untuk membahagiakan orang tua kita di saat dimana mereka sudah tidak banyak bisa melakukan apapun, sifatnya mereka sudah banyak mengalami kemerosotan. Nah, kita juga bisa mengambil waktu untuk duduk bersama, berdoa, sharing banyak hal, dan memberi kekuatan, memastikan bahwa semuanya akan baik-baik. Dan kita sebagai anak-anak juga saling care dan saling mengasihi, dan itu adalah kado istimewa buat mereka pergi dalam baik. Untuk beberapa kasus kadang-kadang itu lebih rumit. Mengapa? Mungkin orang tua kita menderita sakit tertentu sehingga butuh perawatan ekstra. Kadang-kadang biaya juga cukup mahal. Untuk itu antara anak-anak kita perlu kerjasama untuk membangun pengertian agar kita bisa saling topang menopang, bahu-membahu untuk saling meringankan beban. Karena bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab kita. Saya ingin mengatakan bahwa sabarlah. Mengapa? Karena kadang-kadang di saat-saat seperti ini kita diuji, ditakar Tuhan tentang kualitas kasih kita kepada orang tua. Dulu barangkali kita ingat-ingat di saat-saat kita masih kecil, kita tumbuh berkembang, bagaimana mereka mengasuh kita, berkorban untuk kita. Dan ini saatnya Tuhan kasih kita ruang terakhir
sebelum mereka pergi, sementara mereka masih hidup, masih ada di depan kita. Jangan sampai kita menyesal satu hari karena kita tidak melakukan apapun. Jangan pernah menunjukkan bahwa kita terpaksa, tapi lakukanlah dengan rela, dengan kasih, karena kita ditakar. Kasih kita diukur di sini. Apakah kita melakukan dengan rela, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh? Lakukanlah yang terbaik. Karena Alkitab mengatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini bicara bukan soal umur kita akan lanjut, tapi ini bicara masa depan. Dan tanah itu bicara sebuah berkat perjanjian bagi umat Tuhan. Dan ketika kita melihat ini, maka ada berkat yang mengikuti sebuah kehidupan yang menghormati orang tua. Ada berkat yang Tuhan prepare buat kita. Ada berkat yang indah yang Tuhan siapkan buat kita, yaitu masa depan. Nah, orang-orang yang menaruh perhatian pada orang tuanya, care dengan orang tuanya, sementara orang tua masih ada di depan matanya. Ini mungkin saat-saat terakhir dan sangat penting. Jangan sampai ini berlalu tanpa makna apapun. Jangan sampai ini berlalu dengan tidak melakukan apapun pada mereka. Padahal ini sekali lagi bukan balas budi. Ini kesempatan kita untuk menyatakan sejauh mana kita sungguh mengasihi mereka. Bahkan ketika mereka kesepian dan kita ada di situ berbicara dengan mereka, menyentuh mereka, memberi touch buat mereka. Ini kesempatan kita untuk menyatakan bahwa saya memperhatikan Bapak dan Ibu. Saya menaruh respect, peduli pada Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena sebagai anak, itulah yang Tuhan inginkan buat kita. Sehingga apa? Musa mengatakan bahwa pada masa tua, orang tua kita menghormati mereka, kita menaruh perhatian buat mereka. Ini saat yang penting bagi hidup mereka. Kita menggores sebuah tinta yang indah sekali dalam sejarah mereka, bahwa kita anak-anak tidak salah diasuh, bahwa kita anak-anak tidak salah dibimbing, dan buahnya adalah kita menaruh respect buat mereka. Kita memberi perhatian yang penuh buat mereka. Bahkan ketika kita berdoa buat mereka, menolong mereka di saat-saat barangkali mereka di pusat-pusat kecemasan karena berbagai hal yang menjadi pergumulan mereka yang belum tuntas, kita melakukan itu dengan sebaik mungkin. Dan saya ingin mengatakan sekali lagi, lakukanlah yang terbaik dengan sepenuh hati, karena berkat Tuhan akan tersedia buat kita. Sebuah masa depan yang digambarkan di ayat ini mengiringi setiap pergumulan kita, setiap perjalanan kita, setiap bakti kita yang kita lakukan buat orang tua yang sudah lanjut usia, yang sekali lagi inilah ruang terakhir buat kita menyatakan isi kita kepada mereka. Tantangan buat kita adalah mari kita lakukan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Berkat Tuhan sangat indah tersedia buat kehidupan kita masing-masing. Lakukanlah karena kita mencintai Tuhan dan mencintai mereka. Saya ingin menutup dengan mengatakan shalom buat sahabat terang hidup.